Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Daulah Bani Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua, yakni Abu Ja'far al-Mansur, menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan. Ditambah lagi, gerakan penerjemah menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Maka dalam kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sedikit banyak tentang bagaimana peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah, yang mungkin sudah pernah kita ketahui bersama. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan mengalami peningkatan yang cukup dan dikenal oleh bangsa barat, sehingga setidaknya bisa memberikan kita pencerahan dan keteladanan agar kita juga mampu mencontoh para generasi-generasi terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Sebelum pembahasan lebih lanjut, Bapak ada sedikit video, silahkan disimak terlebih dahulu sebelum nantinya kita membahas materi berikutnya. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand the famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Ya, terima kasih kalian sudah menyimak video yang sudah Bapak tampilkan. Mungkin dari video ini sedikit memberikan gambaran kepada kalian bahwasannya ternyata cukup banyak perkembangan kemajuan
terkhususnya dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Adapun faktor kemajuan peradaban Daulah Bani Abbasiyah terbagi menjadi dua faktor, di antaranya adalah faktor politik dan yang kedua adalah faktor sosiografi. Beberapa hal di antaranya yang bisa kita rangkum dari faktor politik yang menjadikan perkembangan Daulah Abbasiyah yang kemudian menjadi berkembang secara pesat, di antaranya adalah memindahkan ibu kota. Jadi pindahnya ibu kota negara yang awalnya dari Hasimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Dan yang kedua adalah banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Adapun faktor sosiografi, yang pertama adalah meningkatkan kemakmuran umat Islam. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi seorang muslim yang taat. Dan yang ketiga adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga di sini mampu menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan terkhususnya, sehingga perkembangannya menjadi lebih cepat. Dan yang keempat adalah adanya gerakan penerjemah buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Baitul Hikmah, sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Jadi dari dua faktor ini ternyata peran politik dan faktor yang lain juga sangat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya, sehingga mendukung kemajuan daripada Daulah Bani Abbasiyah. Selanjutnya, adapun indikator kemajuan peradaban Daulah Bani Abbasiyah ada beberapa hal, namun di sini Bapak hanya menyebutkan 4. Yang pertama adalah perkembangan ilmu keagamaan. Ini menjadi salah satu indikatornya. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, bidang politik dan militer. Dan yang terakhir adalah bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Kemudian kita akan bahas yang pertama, yakni perkembangan ilmu keagamaan. Di bidang ilmu-ilmu agama, era Daulah Bani Abbasiyah mencatat dimulainya sistemasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Khususnya sejak tahun 143 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis, baik di bidang ilmu tafsir, hadis, maupun fikih. Sehingga dalam hal ini pada masa Daulah Bani Abbasiyah muncul ulama-ulama yang terkenal yang sangat ahli pada bidangnya. Di antaranya pada ilmu tafsir, ulama yang terkenal adalah Yahya bin Ziyad ad-Dailami atau yang dikenal dengan Al-Faro, dan Abdul Razak bin Hammam al-San'ani. Adapun untuk ilmu fikih, ada ulama yang terkenal dan sangat kemudian namanya sudah tidak asing lagi, terkhusus untuk umat Islam, sehingga orang Indonesia sendiri pun dalam hal fikih sampai mengambil madhab dari beliau. Di antaranya adalah ada Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, atau yang kita kenal dengan Imam 4 madhab. Dan yang ketiga adalah ilmu hadis. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, perkembangan ilmu hadis juga cukup pesat, sehingga memunculkan beberapa ulama-ulama yang terkenal seperti Ibnu Juraij, Malik bin Anas, Al-Rabi bin Sobih, dan Ibnu Al-Mubarak. Dan generasi terbaik sejarah penulisan hadis, yaitu munculnya kecenderungan penulis hadis yang didahului oleh tahapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dari yang dhaif, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa ulama hadis, diantaranya adalah Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, serta
An-Nasai, yang kemudian karya-karya beliau sudah kita rasakan pada perkembangan Islam saat ini. Oke, selanjutnya berkenaan indikator kemajuan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya ulama-ulama yang terkenal dalam bidang ilmu filsafat adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, kemudian Al-Ghazali, di mana karyanya juga cukup banyak, di antaranya Al-Munkis bin Ad-Dhalal, Tahufutul Falasifah, Mizanul Amal, Ihya Umluddin, Al-Wajiz, Mahkun Nazar, Miyazul Ilmi, dan Muqasidul Falasifah. Kemudian ada Ibnu Rusyid, karyanya adalah Mabadiul Falasifah, Kulliyat, Tafsir Urjuza, dan Kasful Afilah, serta Al-Hafi. Ini beberapa karya ulama-ulama terkenal dalam bidang filsafat. Adapun dalam bidang ilmu kedokteran, kita mengenal Ibnu Sina dengan karyanya yang paling terkenal diantaranya mungkin sudah sering kita dengar, yakni Al-Qanun fi Atib, dengan karya-karyanya yang lain pula yang cukup banyak seperti Sofa, Najat, Qanun, Danes Nemah, Najmul Hikmah, dan lain sebagainya. Kemudian ada Ibnu Hazan yang ahli mata dengan karya optik. Kemudian ada Hunain bin Ishaq, ahli mata dan penerjemah buku-buku asing. Kemudian Ar-Razi, karyanya di bidang menemukan penyakit campak dan cacar. Dan ada pula seorang ulama yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia, yakni Jabir bin Hayyan, yang karyanya juga cukup fenomenal, sudah sebanyak 500 judul. Kemudian beberapa ulama yang lain dalam bidang matematika dan sains, di antaranya ada Umar Al-Faruhan, yakni arsitek pembangunan. Ada Al-Khwarizmi atau algebra, penemu aljabar, menemukan angka 0, luar biasa. Kemudian ada Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Khatir Al-Farghani dan Abu Raihan Al-Biruni. Selanjutnya pada bidang astronomi ada Al-Fazari, kemudian ada Al-Batani, ada Abdul Wafa, dan ada Al-Farghani. Dalam bidang seni ukir terdapat Badr dan Tarif. Selanjutnya dalam bidang bahasa dan sastra ada ulama-ulama yang terkenal, diantaranya Abu Nawas, Abu Tamam, Dabal Al-Khuzai, Ibnu Rumi, Al-Matanabi, Abdullah bin Muqaffa, Abdul Hamid Al-Khatib, Al-Jabid, Ibnu Qutaibab, dan Ibnu Abdi Rabbib. Untuk ilmu pengetahuan yang lain, pada bidang sejarah terdapat beberapa ulama terkenal yang lain seperti Muhammad bin Ishaq bin Yasar, kemudian Abu Muhammad Abdul Malik atau dikenal dengan Ibnu Hisham, kemudian Ibnu Qutaibah, selanjutnya At-Tabari, dan Abu Abdullah Muhammad. Pada bidang geografi, ulama yang terkenal diantaranya yang pertama Al-Yaqubi, kemudian Ibnu Harzabah, kemudian ada Hisam Al-Kalibi. Kemudian indikator yang lain adalah bidang politik militer. Jadi pemerintahan Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi, yakni departemen yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan serta keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Sehingga ini menjadi langkah antisipasi agar wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Daulah Bani Abbasiyah tetap menjadi wilayah Daulah Bani Abbasiyah, dan beberapa gerakan-gerakan pemberontak bisa ditangani dan diantisipasi. Yang selanjutnya adalah indikator dari perkembangan kemajuan peradaban
Daulah Bani Abbasiyah, yakni bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah didirikan beberapa lembaga pendidikan, di antaranya adalah Madrasah An-Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk. Beliau seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. Madrasah banyak terdapat di kota-kota antara lain di Baghdad, Isfahan, Nisabur, Basra, Tabristan, Haro, dan Mosul. Kemudian lembaga yang lain yang didirikan pada masa Daulah Bani Abbasiyah yakni Kutab, yakni merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Kemudian masjid. Jadi masjid pada masa Daulah Bani Abbasiyah ini mencontoh fungsi daripada masjid pada masa Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga dijadikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi dan takhusus. Selanjutnya adalah Majelis Munadharah, merupakan tempat pertemuan para bujangga, ahli fikir dan pada sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Jadi Majelis Munadharah ini merupakan tempat pertemuan. Jadi sampai dibentuk sebuah majelis sehingga mewadahi para ilmuwan untuk membahas masalah ilmiah. Yang selanjutnya adalah Baitul Hikmah. Jadi ini merupakan perpustakaan besar, ya, pusat yang dibangun oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ya, di mana pada masa Khalifah Al-Ma'mun ini perkembangan ilmu pengetahuan juga cukup sangat pesat, yang kemudian kita bisa mempelajari dari beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwasannya perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah sudah sangat baik, ya, saya kira, sehingga orang-orang Barat menjadikan beberapa ulama-ulama Islam yang ahli dalam bidangnya sebagai rujukan. Maka perkembangan yang sudah baik pada masa lalu ini setidaknya bisa menjadi ibrah bagi kita semua, agar kedepannya kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh supaya lahir mungkin dari diri kita, di antara kalian anak-anak sekalian, menjadi seorang yang ahli, menjadi seorang ulama yang terkenal, yang mewakili kota kalian masing-masing, bahkan mewakili negara kita. Dan saya yakin bahwasanya madrasah ini akan melahirkan ulama-ulama yang hebat, ya, tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan umum, tapi kuat dalam bidang akidah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil ibrah. Mungkin nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.